Setelah Bapak Ibu buka browser ya, silahkan ketik alamatnya itu Office. Bisa Bapak Ibu yang menggunakan laptop maupun handphone bisa mencoba untuk masuk ke office.com. Bisa langsung praktek juga untuk buka dan membuat Microsoft Form ini. Nah, nanti kalau di laptop biasanya kalau sudah masuk akun itu nanti langsung Bapak Ibu tidak usah sign in lagi. Biasanya sudah masuk di akunnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk di akun saya dan otomatis tampilannya seperti ini. Ada beberapa fitur yang ada di sini ya Bapak Ibu, ada Outlook, OneDrive, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, ada SharePoint, ada Teams itu sendiri yang Bapak Ibu sudah download aplikasinya, ada Sway dan ada Form, dan ada aplikasi yang lain juga di sini. Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada hari ini adalah Microsoft Form. Ini yang nanti akan Bapak Ibu buat. Jadi nanti ya Bapak Ibu jangan bingung carinya ini di mana. Buka browsernya, boleh pakai Chrome, kemudian masukkan alamat office.com. Nah, kalau sudah masuk di akunnya akan muncul seperti ini dan pilih form. Ini diklik ya. Formnya diklik, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini adalah form yang sudah saya buat. Ini adalah form yang sudah saya buat dan ini bisa digunakan. Nah, ini karena belum ada yang menggunakan jadi masih nol ya, belum ada respon yang masuk di sini. Nah, praktek kita adalah membuat form baru. Di sini ada new quiz dan ada new form. Kalau Bapak Ibu mengenal dan pernah menggunakan Google Form ya, pasti Bapak Ibu juga nanti akan dengan mudah membuat ini karena hampir sama juga caranya. Nah, Bapak Ibu silahkan klik new form untuk memulai membuat form baru. Diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini adalah tempat judul form yang akan Bapak Ibu buat. Misalnya saya ingin membuat data peserta diseminasi 365 Klaten aktif, maksudnya ini nanti yang sudah mengaktifkan akun ya. Ini nanti silahkan dicoba untuk mengisi. Ini deskripsinya, jika Bapak Ibu sudah menuliskan judulnya ya, boleh menuliskan judulnya apa, data yang akan diminta tentang apa judulnya, tinggal ditulis di sini. Kalau sudah ditulis deskripsinya apa, misalnya silahkan misalnya seperti ini. Monggo terserah Bapak Ibu mau diisinya apa. Nah, deskripsi dan judul sudah selesai, lalu akan membuat apa namanya ya, data ya yang akan kita perlukan. Kita klik add new, kita pilih berupa pilihan atau berupa teks atau berupa rating atau berupa tanggal yang kita minta nanti datanya.
Nah, biasanya yang atas sendiri kalau meminta data biasanya kan nama, ya. Berarti kita pilih teks. Kita ketik nama lengkap, gitu. Nama lengkap dengan gelar. Kemudian ini adalah jawaban yang nanti responden akan isi tempatnya di sini. Nah, jika itu memang harus diisi, berarti kita pilih ini. Berarti ini nanti ada tanda kalau tidak diisi tidak akan mau melanjutkan, tidak akan mau submit. Jadi ini harus diisi. Kemudian kalau mau melanjutkan, tambah lagi, tinggal tambah di sini. Selain nama apa, misalnya mau tambah unit kerja atau instansinya. Nah, ini nanti bentuknya juga teks yang diminta. Kemudian bisa juga apalagi yang diminta selain nama lengkap. Ini otomatis ya Bapak Ibu, karena atasnya tadi diminta wajib untuk diisi. Kalau jawabannya panjang, karena ini pendek ya, nama itu kan mungkin ya 3-4 paling panjang ya. Kalau memang jawabannya itu membutuhkan jawaban yang panjang, uraian, ini bisa diklik long answer ini. Nah, sekarang jika mau tambah lagi data yang diperlukan, misalnya nomor telepon, nomor WA aktif. Nah, kemudian jika kita harusnya di sini ditambahkan sebelum unit kerja. Nah, kita bisa tambahkan di atasnya dengan cara klik nomor 1. Jika kita ingin menambahkannya di bawah nomor 1 ini, kita klik saja di sini. Nah, kita klik add new di bawahnya nomor 1. Berarti kita bisa menyisipkan walaupun kita sudah sampai ke bawah tadi ya, membuatnya. Nah, ini misalnya akun akun Janteng Pintar Bapak Ibu apa, silahkan ditulis misalnya. Kemudian kalau sudah cukup data yang Bapak Ibu perlukan, kalau sudah cukup berarti ini sudah jadi formnya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ini mau diberi latar belakang atau diberi tema, tinggal klik di sini bagian kanan atas ya, ada temanya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih di sini mau yang mana yang mau dipakai Bapak Ibu sebagai tema formnya ya, latar belakangnya di sini. Nah, ini saya pilih ini misalnya ya Bapak Ibu, dan nanti tampilannya jika sudah di sudah di ini, sebentar klik ya. Kalau sudah milih ini berarti nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mau kita lihat bagaimana tampilannya nanti, diklik di sini review. Nah, seperti ini nanti tampilan yang form Bapak Ibu buat. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu untuk buat form di Microsoft Office. Nah, kemudian jika sudah selesai dan ini sudah diberi tema ya di belakangnya formnya ini, bisa di-share. Jika ada beberapa pengaturan yang akan Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa klik titik 3 di kanan atas ya, ini ada di bawah profil Bapak Ibu ini, akun Bapak Ibu ini, di bawahnya ini ada titik 3 yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk setting formnya. Nah, coba kita lihat, kita klik setting ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, siapa yang dapat mengakses ini ya, Bapak Ibu bisa memilih hanya
akun yang sesama akun saja di organisasi, di kelompok Bapak Ibu saja yang bisa mengaksesnya, atau siapa saja bisa mengakses. Nah, misalnya saya milih siapa ya, semuanya bisa mengakses link ini jika saya bagikan, tidak hanya yang di kelompok saya, di Jateng Pintar saja, tetapi semua bisa mengisi link ini jika nanti saya share. Nah, ini saya pilih anyone with the link can respond. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga bisa setting yang lain. Kalau itu berupa data, berarti kan tidak usah kita acak ya ini ya. Tidak usah kita acak namanya dan lain sebagainya, ini nggak usah dicentang. Nah, start date-nya dan end date-nya itu kalau mau di setting boleh. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Mau ditutup, misalnya kemarin pendaftaran dibuka sampai tanggal 30, ternyata sebelum tanggal 30 itu sudah penuh. Jadi settingannya di sini harus diubah agar tidak semakin banyak yang masuk di form ini. Makanya dibuat di setting akhir deadline-nya itu tanggal berapa ya bisa ngisi form ini, terakhir itu tanggal berapa harus bisa ngisi form ini. Nah, kita bisa editnya di sini. Misalnya saya menentukan besok tanggal 8 pukul 10 saya tutup ini formnya. Nah, bisa saya klik ini, kemudian saya setting tanggal dan jamnya. Itu yang bisa Bapak Ibu atur di sini. Nah, kalau ini kan tidak perlu ya, karena ini hanya meminta data, bukan share soal, bukan kita mengacak untuk soal ujian atau tes ya. Jadi kita hanya membutuhkan data, tidak usah diacak, tidak perlu menurut saya. Nah, jika nanti Bapak Ibu ingin menuliskan ucapan gitu ya, terima kasih sudah mengisi data tersebut, bisa diklik di sini. Nah, ini misalnya ditulis terima kasih data Bapak Ibu sudah terima kasih sudah mengisi data tersebut, data ini atau apalah ya, terserah Bapak Ibu mau mengisi apa. Kalau Bapak Ibu ingin menuliskan sesuatu di akhir setelah responden mengisi, itu Bapak Ibu cukup klik di sini, kemudian menuliskan apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan. Kemudian Bapak Ibu notifikasinya jika diperlukan lewat email ada notifikasinya, bisa dicentang di sini. Tetapi kalau tidak usah ya tidak, kalau tidak perlu ya nggak usah dicentang di sini. Notifikasi perlu atau tidak, kalau tidak ngebak-baki ngoten nggih, ya nggak usah ada notifikasi. Nah, kalau sudah selesai settingnya Bapak Ibu tinggal nanti silahkan share. Nah, klik share. Nah, berarti kalau share kan kita berbagi. Tadi sudah disetting untuk semua yang kita beri linknya, berarti bisa mengakses. Nah, ini sudah centang di sini, berarti anyone with the link can respond. Nah, link ini yang Bapak Ibu nanti copy dan share ke yang Bapak Ibu butuhkan datanya. Nah, tinggal copy di sini. Nah, ini panjang ya Bapak Ibu linknya. Kalau terlalu panjang dan Bapak Ibu mau memendekkan link kan tinggal pakai
bisa pakai SID, bisa pakai gg.gg, bisa pakai Bitly. Nah, apa saja yang Bapak Ibu bisa pakai, monggo misalnya pakai SID ataupun ini langsung di share pun juga tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak usah dipendekkan juga tidak masalah. Tetapi biasanya kalau terlalu panjang itu nanti linknya kalau mau pindah ke misalnya dari HP mau bukanya lewat laptop harus buka WA web ya. Kalau dipendekkan kan nanti lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, kalau dipendekkan misalnya saya pakai ini harus masuk akun juga. Ini tadi linknya yang saya dapat dari Microsoft Form ini yang saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya mau ganti namanya data dan sudah. Kalau sudah ini sudah bisa di share karena ini pendek. Saya kirim ke chatting atau saya kirim di chatting dulu saja ya. Saya kirim di chat, nanti Bapak Ibu coba isi ya. Bapak Ibu coba isi dari sini. Ini ya chatting ini ya Bapak Ibu, nanti buka chat ya. Chatting ya. Untuk kelas saya dulu saja ya. Untuk kelas saya nyobanya yang kelas saya dulu saja nih. Atau semua juga boleh lah, semua aja, semua juga nggak apa-apa, nanti nggak masalah, semua aja nih biar Bapak Ibu bisa mencoba, bisa mengakses. Nanti klik di chattingnya itu ada, saya pastekan di sini, Bapak Ibu mencoba mengisi. Nah itu bisa diakses atau tidak, kira-kira Bapak Ibu bisa coba. Saya coba ya, saya coba sendiri, ini saya klik ya, saya coba di sini ya, yang tadi saya buat ya. Nah, ini Bapak Ibu saya nyoba ngakses. Saya tutup ini saja, saya tutup ya, saya tutup akses alamatnya tadi. Nah, tadi kalau dibuka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ternyata bisa diakses. Nah, tinggal di buka di linknya, dipastekan atau diklik aja nanti sudah bisa mengakses. Coba saya isi nanti ini asal saja ya, saya isi data saya sendiri. Nah, terus saya isi ini, Bapak Ibu juga bisa nyoba ya. Nanti biar sekalian tahu hasil responnya seperti apa. Nanti saya bukakan dari sini. Ibu, kalau ini sudah diisi ya, silahkan disubmit. Kalau ini sudah diisi lengkap lalu disubmit. Nah, nanti bagaimana, adakah tulisannya tadi yang saya tuliskan, terima kasih sudah mengisi data ini. Nah, berarti tadi pesan ucapan terima kasih di akhir setelah responden mengisi data bisa muncul di akhir setelah responden klik submit tadi. Begitu Bapak Ibu hasilnya, dan kita lihat siapa saja yang sudah mengisi dengan cara ini, diklik ya, ini sudah
Tadi saya sebagai responden. Nah, sekarang kita masuk di form lagi. Masuk di form lagi, kita mau ngecek sudah berapa atau siapa saja yang mengisi data yang kita buat tadi di form. Ternyata sudah ada 5 responden di sini. Nah, bisa kita lihat yang tadi kita buat kan ini, kita klik kemudian. Nah, responnya di sini sama seperti Bapak Ibu buat di Google Form juga seperti itu, sama. Jika sudah familiar dengan itu, dengan ini Bapak Ibu membuatnya sangat mudah. Nah, kalau sudah klik di sini Bapak Ibu, ini adalah hasil yang tadi sudah mengisi data. Nah, kita mau ambil datanya dari sini, kita buka, bisa downloadnya, kita pindah itu di Excel. Kita bisa ambil datanya ini dari Excel. Jadi kelima responden tadi bisa kita ambil, kita download dari Excel ini. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Kita tinggal klik, lalu nanti akan terdownload. Nah, akan terdownload datanya. Tinggal Bapak Ibu simpan data tersebut untuk kebutuhan Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu secara singkat penjelasan saya mengenai pembuatan Microsoft Office 365, membuat form ya, dan Bapak Ibu juga bisa nanti mengambil hasil dari data yang Bapak Ibu minta, dan nanti hasilnya itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari Excel ini ya Bapak Ibu. Nah, ini jam berapa mengisinya, kemudian data yang tadi dibutuhkan sudah terisi semua. Demikian Bapak Ibu materi formnya, dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Eti. Monggo Bu Eti dilanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Bayu dan Dani, terima kasih telah memberikan materi tentang pembuatan formulir menggunakan Microsoft Form. Baik Bapak Ibu, berikutnya langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat kuis atau soal online dengan menggunakan Microsoft Form, yaitu berupa form kuis. Ini saya akan mencoba share screen saya terlebih dahulu. Ayo. Ya Bu, sudah kelihatan. Nanti saya buka belum boleh. Kalau di saya belum, baru tampilan ini, tampilan peserta. Belum ya. Formnya belum ya. Belum. Yes. Ya, sudah sekarang sudah. Ya. Boleh Ya, dimulai. Sama halnya dengan pembuatan Microsoft tadi untuk membuat kita sama seperti tadi portal, maaf, portal Office. Bu Eti, mic-nya dia dulu on kan. Mikrofonnya di on kan.
Ya, Mikrofonnya sudah ya. diangkat. Oke. Ini masuk ke portal di formulir tadi, nggih. Kita klik menu atau fitur forms ini, nggih, Bapak Ibu. Ya. Mana? Oh ya, ini belum masuk, nggih, saya masuk dulu. Nah, pilih akun, saya pilih akun. Nah, kalau kita mau, ini tampilan yang sudah dibuat, nggih. Kalau kita mau membuat kuis baru atau soal online, ya kita klik yang kuis baru. Nah, ini tampilannya kebetulan di sini bahasa Indonesia, nggih. Ayu tadi bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu pengen mengubah ke bahasa Indonesia, bisa klik kanan sebelah sini, Bapak Ibu, kanan saja, lalu pilih translate, ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk pembuatan kuis baru atau soal online seperti ini. Pada dasarnya hampir sama, ya, Bapak Ibu. Kita membuat soal dengan menggunakan form, ya. Soal-soal Google Form hampir sama, mirip sekali cara-caranya. Baik, kita klik saja ini Baru. Ini tampilannya hampir sama dengan form tadi. Seperti itu, ya. Hanya data saja. Kalau kuis ya akan kita nilai, ada jawaban benar salahnya, seperti itu. Nah, kita tulis judulnya di sini. Misalnya kita akan membuat harian, kan ya Bapak Ibu? Harian Nah, 1. misalnya 1 dulu. Kelas 7 misalnya. Negeri misalnya, atau jumlah soal misalnya, silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Dan apalagi kembangkan sendiri. Nah, kemudian kita klik tambah baru, tambahkan baru. Kalau bahasa Inggris tadi, ya. Nah, ini sama halnya seperti dengan form tadi. Kita menggunakan yang pilihan teks, ya. Nah, misalnya teks nama siswa. Nah, kalau ini tidak ada jawaban benar salah, ya. Nah, ini harus diisi sama seperti tadi. Poinnya juga tidak perlu diisi. Lalu drive berarti kalau sudah, kita masuk ke identitas yang berikutnya, ya. Tambah baru, misalnya, ya pakai teks lagi, misalnya, nomor absen biasanya ya. Nomor absen kan? Oh ya, lah. Nah, ini juga harus diisi, ya. Klik di sini. Kemudian yang ketiga tadi adalah kelas. Nah, kelas. Ya, misalnya kelas nopo 7A. Maaf, jawaban yang benar. Kalau untuk kelas, mohon maaf, untuk kelas kita bisa menggunakan, saya delete dulu. Iya, betul. Menggunakan centang, drop down,
Sebentar, pilihannya di mana ini drop down-nya ini? Di sebelah kanan tuh. Ini kok sebentar kok malah nggak nemu. Ini ya, kelas 7. Maaf, kelas ya. A, 7B dan seterusnya misalnya. 1 7A, sip 2 7B. 7D dan seterusnya, monggo. Nah, ini juga harus diisi. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita akan masuk ke soal sekarang. Nah, berarti kita klik lagi tambahkan baru, ya. Tambahkan baru lagi kalau klik soal. Atau ganda berarti kita saya klik bagian tadi ya, yang pojok kanan tadi. Nah, ini misalnya kerjakan soal berikut dengan apa? Memilih ya. Memilih yang benar nih, misalnya seperti itu. Ini misalnya apa? Apa nggih? Kerjakan dengan teliti nopo-nopo bolehlah, silakan monggo karena ini opsional. Monggo nggih. Atau jumlah soal sebanyak 10 ngoten niku silakan. Nah, sekarang bisa kita tambahkan soal. Nah, sebelum saya menambahkan soal, saya ini mau mengcopy, menyalin dari soal yang sudah ada di Word misalnya nggih. Ini coba saya buka folder. Bu Ayu? Ya. Bu Ayu? Ya. Bagaimana? Halo. Sudah, Bu. Tampil ya? Ya. Folder saya tampil. Ini saya akan tempat saya ini tampilannya lambat ininya. Oh. Ya, enggak apa-apa. Ya. Sambil menunggu ini ya. Ini saya buka folder saya soal PH ekosistem. Ini kebetulan yang baru saja saya buka. Saya klik ya. Word-nya saya klik terlebih dahulu. Sebentar, ini masih loading. Soalnya sudah tampil belum ya, Bu Ayu? Saya belum bisa. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa. Tampilan Belum. saya terlambat. Bednya nggak kelihatan. Oke, sebentar. Saya tak ini dulu aja. Bu, tak stop screen dulu ya. Saya coba share lagi ya. Stop screen dulu aja. Ya. Sekarang sudah terlihat ya? Sebentar. Ya, sudah. Yes, itu soalnya. Sudah. Ya, sudah. Sekarang kalau saya ke Google Form, tampil belum? Ayo. Itu baru soalnya yang tampil tempat saya. Baru soal di Word-nya yang tampil. Oke, sebentar. Sama Mbak Ayu. Oke, saya stop lagi. Saya coba share lagi. Bentar, nggih. Sekarang sudah tampil. Sekarang tampil yang formnya. Formnya tampil. Yang form. Oke. Ya, formnya tampil. Saya coba lagi. Saya mute all dulu Coba ya, Bu lagi, Eti. Saya mute all dulu. Jenengan cek mikrofonnya jenengan on kan. Oke. Sekarang soal nggih.
Ya, soalnya keluar ya, muncul. Ya, oke, baik. Oke, baik. Saya kembali ke form. Berarti sudah berhasil share screen-nya. Nah, kita kembali ke soal tadi ya, Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian soal. Kita klik tambahkan baru, add new ya. Kita klik. Karena ini soal pilihan ganda, maka saya pilih pilihan ini ya. Klik pilihan. Nah, ini saya copy dari sini. Nah, kita copy. Copy ya. Atau Ctrl V. Nah, kita masukkan ke sini. Pastekan saja. Paste ya, copy paste. Nah, ini angkanya dihilangkan ya. Nah, tampil Bu Ayu di kuisnya. Ya, ya tampil. Ya. Ya, baik. Terus jawabannya. Nah, ini kita copy nggih, optionnya, option jawabannya saya copy. Pelan-pelan nggih, karena kadang tidak sinkron antara suara dan tampilan. Oh, ini saya hilangkan dulu option option ABCD-nya menggunakan di sini ya Bapak Ibu. Nih, klik di sini nih, klik hilang. Nah, hilang ABCD-nya nggih. Copy. Kita kembali ke form tadi pelan-pelan ya. Nah, ini kita taruh di sini. Klik. Kita paste ya. Nah, sudah ABCD ini karena akan diacak nanti ya. ABCD-nya kan. Sudah ABCD kita hapus ini kelebihan 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita misalnya ini tadi jawabannya yang benar adalah ini ya. Nah, kita klik ini jawaban tepat. Klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, jawaban tepatnya. Atau misalnya jawaban tepatnya ini klik di sini. Jawaban tepat yang ini klik di sini seperti itu. Dan misalnya kita buat poinnya misalnya satu soal, misalnya kalau soalnya 10 ya bisa dibuat 2 atau 1, monggo Bapak Ibu. Kalau di sini nanti misalnya hanya 4 soal ya 25 misalnya. 4 kali 25 ya 100 mungkin seperti itu. Nah, lalu kalau ingin menambahkan soal yang kedua, ini tadi nggih. Soal yang berikutnya kita tambah baru lagi. Nah, tambah baru. Sama ini masih pilihan ganda misalnya. Nah, saya copy lagi dari Word tadi nggih. Ini soal yang kedua. Ini akan saya copy kembali Bapak Ibu. Copy Ctrl V atau copy nggih. Kita balik lagi ke formnya kuisnya. Kita pastekan di sini pas. Lalu ini tadi saya kembali ke soal nggih. Ini lah kok ini tampilannya tabel ya. Tabel itu enggak bisa masuk kalau dibuat di form tadi. Maksudnya kita tidak bisa membuat tabel seperti ini. Nah, solusinya Bapak Ibu untuk gambar atau tabel, ini solusinya saya akan menyimpan gambar ini terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Ini kan ada di option nggih, ada di jawaban, option pilihan ganda. Karena untuk form kuis di Microsoft itu tidak bisa mengupload gambar seperti ini untuk jawaban, maka gambar ini atau tabel ini akan saya masukkan ke dalam soal. Ini akan saya simpan terlebih dahulu gambar ini di laptop saya. Saya akan menggunakan ini snipping tool. Saya ketikkan di bagian bawah pojok sini nggih Bapak Ibu. Terlihat Bu Ayu? Ya, terlihat. Pojok bawah. Saya sebentar. Ya.
saya akan ketikkan snipping tool. Nah, ini snipping tool nih, saya lari ke sini ya, Bapak Ibu. Nih. Kita klik pakai ini. Klik. Nah, kita klik. Lalu kita tampil seperti ini. Kita klik new. Oke, kita klik new, klik. Klik. Nah, tampilannya jadi agak blur. Nah, ini kita tarik. Kita potong gambar atau tabel yang akan kita upload di kuis tadi, Bapak Ibu. Kita tarik nggih, tarik kanan kiri pakai ini namanya pakai apa nih? Kursor kita pakai tombol di laptop nggih, klik. Nah, lepas. Nah, lalu kita simpan dulu. Nah, ini tidak bisa di-copy nggih. Tidak bisa di-copy, terus tidak bisa dipastekan ke form tadi, kuis tadi. Kita harus menyimpan terlebih dahulu. Save ini. Nih, simpan ya, save. Klik, kita klik. Kita klik. Nah, misalnya saya simpan di data E, misalnya. Saya beri nama soal nomor 2 ekosistem misalnya, monggo silahkan. Saya save, simpen. Nah, simpen ini saya tutup saja ya. Saya tutup saja. Nah, saya akan mencari tidak saya. Nah, saya kembali ke sini. Tampil ya Bu Ayu formulirnya nggih, kuisnya nggih. Nggih, tampil nggih. Oke, lalu saya akan masukkan gambar yang telah saya simpan tadi. Saya upload ke sini, Bapak Ibu. Saya klik ini. Ada gambar gunung, ya. Klik. Nah, klik. Lalu, sebentar. Ini kok kurang ke sana ya, ke sebelah kanan ya. Gambar, ya. Nah, kita klik gambar. Unggah di sini. Tadi nggih. Kita klik letak gambarnya tadi di data E nggih. Nih di sini tadi nggih. Tadi judulnya tadi soal, saya cari soal. Nah, ini soal nomor 2, gambar soal nomor 2 sudah ketemu nggih. Ini saya klik open. Nah, saya klik open. Ini masih loading, sabar menunggu. Mudah-mudahan cepat. Nah, tampil gambarnya seperti ini. Oh, belum tampil ya. Sebentar, ini kok gagal mengupload. Sebentar, saya coba ulangi kembali Bapak Ibu. Saya delete dulu nggih. Saya delete dulu, saya upload kembali. Enggak. Bentar, saya cari lagi tadi soalnya nggih. Atau ini sama juga, gambar soal ekosistem juga bisa. Kita klik nggih. Masih loading. Semoga berhasil. Nah, berhasil Bapak Ibu, ini gambar yang kita upload tadi. Ini jawabannya A, B, C, D. Ini kita masukkan saja di option. Karena ini di option ini kita tidak bisa memasukkan gambar Bapak Ibu. Bisanya hanya teks atau tulisan atau angka seperti itu. Kita masukkan A. Opsi 2 kita masukkan B. Tambah lagi di sini C. Nah, ini tambah lagi Do. Nah, D. Jawabannya misalnya D. Nah, saya tentang ini. Jawaban yang benar, ya. Nah, seperti itu. Poinnya tadi 25, ya. 25, misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan seperti tadi, ya. Nah, misalnya kita mau membuat soal teks, misalnya ini hanya contoh saja nggih, Bapak Ibu nanti silakan
mengeksplor sendiri, mengembangkan sendiri nggih. Saya hanya memberikan contoh nih. Teks, saya klik teks tadi. Misalnya nopo nggih? Nopo nggih, komponen ekosistem yang pas makhluk hidup misalnya disebut misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya tambahkan jawaban misalnya biotik seperti itu. Nah, kalau di sini keunggulan di form kuis ini kita bisa menambahkan jawaban. Barangkali siswa kita menulis jawabannya salah, biotik B-nya menggunakan huruf besar, mereka menjawabnya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya nggih. Nah, sebentar saya ulangi kembali. Abiotik. Nah, misalnya seperti ini. Kalau matematika misalnya jawabannya 1200. 1200, tapi kadang anak-anak lupa memberikan titik, menambahkan titik 1.200 bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ini seperti itu nggih. Nah, mungkin saya rasa contohnya hanya soal saja nggih Bapak Ibu. Sama seperti halnya dengan formulir tadi nggih, Bapak Ibu bisa menambahkan tema atau latar belakang untuk kuis ini sama seperti dengan formulir tadi. Karena ekosistem ya tak kasih gambar hewan. Nah, ini sudah selesai nggih, berarti kita membuat soalnya. Atau mau setting, di settingannya sama, hampir sama dengan yang form tadi kok Bapak Ibu, sama ya. Tadi sudah disampaikan di pengaturan ini titik 3 di sini nih. Nah, klik titik 3 pengaturan ya. Mau diatur. Ini saya klik pengaturan. Nah, ini untuk kuis ya, kita klik ya untuk kuis. Yang dapat mengisi formulir ini bisa, siapapun bisa, hanya untuk latihan soal, monggo silahkan. Bapak Ibu bisa memilih, ya, sama seperti di formulir tadi. Yang ini hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon, monggo silahkan. Ya, nanti kalau untuk tugas, biasanya yang diminta yang siapapun dapat memiliki tautan, karena agar orang lain bisa mengecek link kuis jenengan. Terima tanggapan bisa jenengan atur sama seperti formulir tadi Bapak Ibu, ya. Sama, monggo silakan diatur kembali, dikembangkan sendiri, ya. Seperti itu. Ini bisa juga sesuaikan. Nah, misalnya semangat belajar misalnya. Sukses selalu misalnya. Seperti itu, hanya contoh nih, ini monggo silakan dieksplor sendiri. Nah, ini sudah ya. Nah, kita lihat hasil kuis yang kita buat tadi dengan mengklik pratinjau di sini. Klik ya, pratinjau preview kalau bahasa lainnya. Nah, ini ada versi komputer. Kalau dilihat dengan komputer, soal kita seperti apa? Kita lihat. Klik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Tadi tampilan kelas, identitas, lalu ada tadi ya untuk menuju ke soal. Jadi saya pisahkan 2 bagian. Bapak Ibu mau buat 1 bagian langsung ke soal boleh. Silahkan. Nah, ini tampilan seluler, kita cek kalau tampilan HP seluler Android seperti apa. Oh, ternyata seperti ini. Sama sini nih. Nah, seperti itu. Kita klik kembali ya. Nah, sudah Bapak Ibu, ini sudah jadi, otomatis sudah disimpan. Sudah tersimpan di akun kita, ya. Ini sudah disimpan. Kita kembali, coba kita lihat. Ya, ini tadi ya.
Sama seperti dengan formulir. Kalau mau membagikan, klik bagikan, share, ya. Sama. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan Google Form, tapi tetap kita berkewajiban menyampaikan materi ini. Bagikan mau ke siapa? Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kita klik salin nih, ya, salin di sini. Kita klik salin, klik. Kita tempelkan ke Teams, misalnya Teams-nya Teams kok saya nggak bisa ini ya buka chat nggih, atau ke WA saja nanti mungkin nggih. Nah, ini yang penting intinya sudah tahu nggih seperti tadi Bapak Ibu. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan ke ya.